Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Ruang dan Interaksi Antar Ruang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Dalam geografi, ruang merupakan sebuah tempat pada permukaan bumi. Tempat yang dimaksud ini ialah tempat yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Contoh ruang ialah habitat hutan hujan tropis yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa Indonesia. Interaksi antar ruang merupakan cara yang digunakan untuk mengelola wilayah yang ada berdasarkan potensi dan permasalahannya. Disebut interaksi karena cara tersebut juga berhubungan dengan keterkaitan satu ruang dengan ruang-ruang lain yang ada di sekitarnya, baik yang bisa dilihat secara fisik ataupun tidak. Contoh interaksi antar ruang ialah ASEAN dengan anggota negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalin kerjasama dalam berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga politik. Kemudian, bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama itu mobilitas penduduk, interaksi yang berbentuk pergerakan. Mobilitas penduduk merupakan suatu interaksi yang berbentuk pergerakan atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain karena adanya tujuan dan keperluan tertentu. Contoh mobilitas penduduk adalah emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, dan lain-lain. Kedua, komunikasi, interaksi yang berbentuk perpindahan ide. Komunikasi merupakan suatu interaksi yang berbentuk perpindahan ide atau gagasan beserta dengan informasi, baik secara langsung maupun tidak. Contoh komunikasi adalah tayangan berita di televisi, ramalan cuaca, informasi di digital internet, dan lain-lain. Ketiga, transportasi. Transportasi merupakan suatu interaksi yang diikuti oleh perpindahan manusia, barang, atau energi. Contoh transportasi adalah moda transportasi penumpang, misalnya Transjakarta. Kemudian, syarat dalam interaksi antar ruang. Ada 3 syarat dalam interaksi antar ruang, yaitu yang pertama komplementari. Komplementari berarti saling melengkapi. Kita tentu tahu bahwa wilayah satu dengan wilayah yang lainnya menghasilkan komoditas berbeda. Perbedaan tersebutlah yang menimbulkan interaksi di antara wilayah-wilayah tersebut. Contohnya adalah interaksi di antara daerah perkotaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan wilayah sekitarnya yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu. Yang kedua, intervening opportunity. Intervening opportunity berarti pilihan intervensi. Hal ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki suatu wilayah untuk memberikan pengaruh pada wilayah lain. Kemudian, pengaruh yang diberikan ini harus diterima oleh wilayah lain tersebut. Contohnya adalah DKI Jakarta yang tidak hanya merupakan pusat pemerintahan, tetapi juga pusat dari segala aktivitas. Yang ketiga itu transferability. Transferability berarti kemudahan dalam proses mentransfer. Pengangkutan barang maupun manusia membutuhkan biaya. Jika biaya ini dianggap terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan keuntungannya, maka tidak akan terjadi interaksi antar ruang. Kemudahan dalam proses mentransfer dan biayanya juga bergantung pada infrastruktur yang menghubungkan wilayah asal dan tujuan. Contohnya adalah pembangunan banyak jalur penghubung di wilayah sekitar DKI Jakarta ke DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan kemudahan. Lalu, dampak adanya interaksi antar ruang. Yang pertama itu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Wilayah-wilayah di sekitar pusat interaksi nantinya akan menjadi wilayah pusat pertumbuhan satelit yang baru, seperti halnya kawasan Bodetabek. Yang kedua, berkembangnya sarana dan prasarana. Tuntutan dari interaksi untuk memenuhi dan mempermudah proses interaksi akan menghasilkan perkembangan sarana dan prasarana di wilayah sekitarnya.
Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan dapat berubah seturut meningkatnya interaksi. Umumnya, perubahan yang terjadi adalah alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan permukiman. Yang keempat, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi antar ruang akan menjadikan kondisi ekonomi lebih berfokus pada aktivitas perkotaan yang mengubah harapan hidup dan pola mata pencaharian. Lalu yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Wilayah yang menjadi pusat interaksi dapat mengalami perubahan dalam tatanan sosial budayanya. Yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Wilayah yang berinteraksi dengan wilayah lainnya dapat menghasilkan perubahan komposisi penduduk dari yang semula seragam menjadi lebih bervariasi dengan pendatang baru. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye dan ke. Terima kasih.